Selamat datang di perkuliahan keterampilan komunikasi. Hari ini kita memasuki pertemuan pertama yang akan membahas tentang apa sebenarnya keterampilan komunikasi dan kenapa kita perlu mempelajari tentang keterampilan komunikasi. Karena keterampilan komunikasi itu merupakan hal yang terpenting saat ini. Kesuksesan suatu bisnis, kesuksesan suatu organisasi itu ditentukan dari bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik. Baik, hari ini merupakan pertemuan pertama di mana kita akan membahas tentang the power of communication. Apa yang menjadi kekuatan dalam sebuah komunikasi. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih detail, saya akan menyampaikan beberapa hal terpenting dalam kegiatan perkuliahan kita selama 1 semester ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan kontrak materi yang dalam bentuk RPS nantinya, di mana akan ada pertemuan sebanyak 16 kali, 14 kali tatap muka, baik itu dilakukan secara sinkronus atau asinkronus, dan 2 kali ujian, di mana ujian tersebut akan dilakukan untuk UTS dan UAS. Nah, ini adalah komposisi nilai. Nah, tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini atau pembelajaran tentang keterampilan komunikasi adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa nanti mampu untuk melakukan negosiasi dengan klien dalam bentuk komunikasi. Dalam hal ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana bernegosiasi dengan melakukan presentasi. Nah, untuk itu di perkuliahan ini kita akan banyak belajar tentang teknik, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana bernegosiasi, bagaimana menyusun sebuah langkah-langkah presentasi, dan bagaimana Anda melakukan komunikasi dengan keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, nanti di akhir proyek atau di akhir perkuliahan atau UAS, Anda diminta untuk melakukan salah satu atau satu topik presentasi yang harus disampaikan secara individual. Nah, ini adalah paparan nilai yang perlu diketahui buat seluruh mahasiswa. Ini nilai akan diraih untuk teman-teman, artinya dengan sesuai dengan komponen yang dijelaskan seperti tadi, bahwa ada tugas 30%, formatif 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Itu komposisinya, jadi tugas itu sangat besar karena memang dilakukan di luar jam perkuliahan dan membutuhkan waktu yang agak banyak, dan sehingga hasilnya pun juga harus bisa diberikan yang maksimal. Ini bentuk tugas yang kita sampaikan adalah ya bisa ada tugas individu dan juga bisa ada tugas secara kelompok dan bersifat wajib karena memang semua ada proporsionalnya, ada komponen penilaiannya. Nah, nanti sebelum UTS itu kita akan ada evaluasi yang dilakukan dengan cara formatif. Formatif itu bisa bermacam-macam, bisa aktivitas diskusi Anda di kelas, atau Anda mengerjakan soal dengan melalui tes formatif dan Anda harus menjawab. Terus selanjutnya banyak buku-buku yang bisa digunakan dalam hal ini, salah satunya ini karena kita menyangkut komunikasi dalam hal bernegosiasi, dalam presentasi, rujukan yang terbaik adalah buku presentasi bisnis. Kenapa kita berbicara bisnis? Karena kita akan banyak melakukan berkomunikasi yang terkait dengan bisnis saat ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, di sini ada kuis komunikasi. Anda diminta untuk menjawab kuis ini, dan silakan nanti jawabannya dikirim melalui e-kampus sesuai masing-masing, dan kuis ini dilakukan secara individual. Ada 24 pertanyaan, silakan mengisi. Jawabannya di sini sudah ada kolom-kolom untuk jawabannya. Ya, jadi silakan diisi. Jawabannya hanya sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini adalah pengalaman pribadi masing-masing sehingga setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda. Dan silakan dikirimkan di dalam menu e-kampus, di-upload sesuai dengan due date yang sudah ditetapkan. Berikutnya, nah ini nanti ada skornya. Kita akan melihat range, ranah, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita masuk kepada pokok materi, The Power of Communication, sebagai materi pertemuan 1. Tujuan perkuliahan hari ini adalah
agar mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang the power of communication. Nah, ini ada beberapa gambar. Ya, kalau menurut gambar ini, mana yang menyatakan komunikasi? Gambar manakah yang menunjukkan kegiatan komunikasi? Nah, silakan nanti Anda bisa jelaskan, bisa pilih, dan bisa diketahui. Ya, jadi kita komunikasi itu tidak harus selalu berbicara face to face, tapi ada model atau cara atau komunikasi itu dengan banyak cara. Ya. Jadi kalau dari gambar tadi kita akan mengetahui mana yang komunikasi yang tidak, kita perlu mengetahui dulu tentang pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu artinya ya yang berarti mengalihkan atau mengirimkan informasi. Ketika kita berkomunikasi maka kita mengirimkan pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan dalam aktivitas komunikasi. Definisi komunikasi itu banyak sekali, tetapi kita di sini hanya menuangkan atau memaparkan beberapa saja, karena setiap definisi itu memiliki makna atau benang merah yang sama. Ya, bisa diartikan sebagai berikut. Komunikasi adalah proses mental di mana sumber dan penerima berinteraksi dan bertukar ide, pengetahuan, pengalaman, dan perasaan yang mereka tukarkan melalui kode, pesan, dan saluran yang tepat. Arti dari definisi ini menyatakan bahwa komunikasi itu adanya interaksi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Ada penerima ya yang bertukar ide, bertukar knowledge, bertukar experience, dan juga feel yang mereka tularkan bisa dalam simbol, bisa dalam pesan, tulisan, atau bisa dengan saluran yang lain. Misalnya kita menggunakan WA, kita menggunakan surat, kita menggunakan telepon, itu juga cara berkomunikasi menyampaikan ide atau pengalaman atau sharing dan sebagainya. Artinya ada dua kubu atau dua objek yang melakukan komunikasi, penerima dan penyampai pesan. Nah, terjadilah komunikasi untuk saling bertukar ide. Itu komunikasi. Definisi apapun tentang komunikasi, intinya keywordnya adalah sama. Ada interaksi antara penerima dan penyampai pesan, di mana mereka akan saling memberikan informasi, ide, pengetahuan, pengalaman, dan juga feel yang akan di-sharingkan. Nah, ini ada beberapa tujuan. Beberapa tujuan komunikasi. Yang pertama, ada tujuan menemukan. Ya. Apa sih yang maksud menemukan? Menemukan kesepakatan. Kalau kita lihat dari gambar satu ini, itu ada sekelompok yang sedang berdiskusi, sedang berkomunikasi, tentunya pasti akan menemukan atau membicarakan suatu topik di mana akan diperlukan suatu solusi atau menemukan sebuah kesepakatan. Atau komunikasi itu bisa juga menyatakan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, atau yang tadi disampaikan di awal, penerima dan penyampai pesan. Karena komunikasi itu ada interaksi, ada hal yang akan disampaikan oleh kedua pihak tersebut, penerima dan penyampai pesan. Nanti harus ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, tidak mungkin terjalin komunikasi. Terus yang berikutnya adalah meyakinkan. Komunikasi itu adalah bagaimana cara kita meyakinkan. Misalnya kita punya ide, menyampaikan ide atau pesan, itu bagaimana si penerima nanti itu percaya atau meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar adanya. Apa yang kita sampaikan itu adalah informasi yang meyakinkan. Nah, itu jadi bagaimana orang berkomunikasi itu klik antara pemberi pesan atau penyampai pesan dan juga sebagai penerima pesan. Itu harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi, tidak bisa meyakinkan, komunikasi juga tidak ada clear. Artinya pesan yang disampaikan berarti gagal. Nah, berarti bagaimana komunikasi terjalin atau terjadi, ya harus terjadi komunikasi yang mampu meyakinkan dari si pemberi atau penyampai pesan ke penerima pesan. Nah, disitulah akan terjadi komunikasi. Nah, yang berikutnya adalah bermain. Nah, kalau bermain ini adalah komunikasi yang sifatnya untuk relationship, untuk pertemanan, persahabatan, memang butuh. Misalnya untuk hobi, menyampaikan feel, menyampaikan sharing knowledge, ya misalnya itu juga perlu dilakukan dengan komunikasi. Ini disadari atau tidak dengan perantara teknologi atau tidak, 4 tujuan berkomunikasi ini memang akan terjadi.
mari kita renungkan bersama, apakah Anda sudah pernah merasakan dalam posisi ini dalam berkomunikasi? Anda berteman, berhubungan dengan banyak orang, dengan relasi, dengan asosiasi, dengan grup atau kelompok-kelompok tertentu, pasti Anda juga melakukan komunikasi, ya. Diskusi pasti melakukan komunikasi, ya, gitu ya. Selanjutnya, tujuan lainnya adalah komunikasi itu adalah bagaimana merubah perilaku, betul sekali, karena di dalam komunikasi itu kan ada ide yang disampaikan, ada pesan yang disampaikan, ada pengetahuan yang disampaikan yang akhirnya akan merubah perilaku seseorang, ya. Banyak hal, contohnya merubah perilaku, misalnya kalau kita dalam hal penggunaan gadget atau kita dalam hal berbicara, itu biasanya akan terjadi komunikasi, interaksi di mana saling memberikan informasi, misalnya dalam hal penggunaan gadget, bagaimana menggunakan gadget yang baik, sementara pesan gadget itu penting dan sebagainya. Nah, itu bagaimana merubah perilaku seseorang. Nah, biasanya kalau merubah perilaku ini akan banyak kita ketahui kalau kita berbicara dengan untuk komunikasi bisnis, ya, biasanya bidang marketing yang akan banyak berperan di sini, karena bagaimana merubah perilaku konsumen untuk bisa membeli suatu produk, ya, itu adalah tim marketing, atau misalnya bagaimana seseorang itu terpengaruh atau meyakin akhirnya merubah perilaku untuk melakukan sesuatu action. Nah, ini juga ada kaitannya dengan mendorong action. Atau memunculkan kesepahaman, ada dorongan kesepakatan atau menemukan solusi. Nah, itu tujuan lainnya. Terus mempengaruhi itu ya komunikasi kita tidak bisa batasi, dalam komunikasi itu tidak selalu semuanya yang positif, tapi terkadang negatif pun. Nah, makanya banyak hal-hal yang terjadi di komunikasi itu yang kita tidak sadari. Contohnya pengaruh negatif itu juga terjadi karena komunikasi. Tapi banyak sekali pengaruh positif yang terjadi karena adanya kegiatan aktivitas komunikasi juga banyak sekali, ya. Dan tujuan lainnya adalah menerima dan memberikan informasi atau ide. Kalau kita lihat tingkatan komunikasi ini urut-urutannya seperti ini, ya. Ada yang namanya komunikasi intrapersonal. Intrapersonal itu komunikasi pribadi dengan pribadi. Ada lagi intrapersonal itu lebih komunikasi diri sendiri atau intrapersonal sendiri. Tapi kalau interpersonal itu komunikasi antar personal. Jadi kita berkomunikasi dengan face to face dengan orang, ya. Saya berbicara dengan Anda, ini adalah interpersonal. Kalau small group itu komunikasi yang mungkin lingkupnya lebih banyak, ya, lebih banyak atau lebih dari satu orang. Kalau interpersonal itu lebih one by one, ya, face to face, satu. Jadi person to person itu adalah interpersonal. Kalau small group itu berkomunikasi tapi dengan kelompok-kelompok kecil, misalnya kelompok diskusi, kelompok FGD. Nah, ada lagi tingkatannya, komunikasi yang sering terjadi adalah komunikasi secara organisasi, misalnya kegiatan meeting, kegiatan pekerjaan, koordinasi dengan unit kerja, itu adalah komunikasi yang seringkali dilakukan di tingkatan organisasi, maka disebut ada tingkatan komunikasi organisasi. Komunikasi publik artinya kita berbicara di depan masyarakat umum, misalnya kita menyampaikan orasi, kita menyampaikan seminar, kita menyampaikan pidato, itu adalah komunikasi publik. Memang kita berbicara dengan banyak orang di luar organisasi, ya. Berikutnya adalah komunikasi antar budaya. Nah, ini adalah komunikasi, kalau budaya ya kita misalnya di Indonesia ini, misalnya budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya Irian Jaya, itu ada komunikasi. Kenapa di situ juga dianggap sebagai tingkatan komunikasi? Karena komunikasi tingkat budaya itu memang ada gaya, ada budaya atau bahasa yang berbeda, yang untuk sharing berbagi pengalaman atau nulis tentang budaya. Nah, kalau yang berikutnya adalah komunikasi mass, itu adalah komunikasi massal, ya, yang dalam banyak sekali, yang di dalamnya akan terjadi heterogen bermacam-macam. Di situ terjadi komunikasi, bisa antar budaya terjadi, bisa antar negara, bisa antar perusahaan, antar organisasi. Nah, itu bisa terjadi.
Ini kalau kita lihat. Nah, dari tingkatan ini kita akan mengetahui perbedaan topik atau perbedaan gaya bicara pasti berbeda-beda. Ya, kalau yang pertama ya kita berbicara pada diri sendiri, itu wajar ya. Itu ya memang yang hanya tahu kita. Tapi kalau interpersonal itu biasanya sesuai kebutuhan, kita bicara dengan sahabat, kita bicara dengan orang tua, itu juga gaya atau cara berkomunikasinya beda. Apalagi kalau kita berbicara antar budaya dengan kemampuan bahasa yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, nah itu sangat berbeda juga. Apalagi publik ya, hati-hati berkomunikasi di depan publik, jangan sampai ada salah kata yang supaya tidak menimbulkan persepsi yang salah. Ini adalah konteks tingkatan komunikasi. Kita bicara di mana sekarang? Kita bisa memposisikan diri kita dimanapun bisa, ya. Tapi sekali lagi untuk melakukan komunikasi yang baik pada sesuai dengan katanya tentunya ada ketentuan atau ada koridor yang harus kita ikuti, yang harus kita pahami. Karena gaya penyampaian, topiknya pun pasti berbeda dengan kalau kita berbicara dengan interpersonal, ya. Di tingkatannya nanti kita akan diskusi lebih mendalam lagi. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa komunikasi itu adalah interaksi antara dua pihak atau dua objek di mana ada penerima dan penyampai pesan. Nah, dalam dua ini ada unsur-unsur komunikasi yang kita perlu pahami. Ada sender, sender itu adalah pengirim pesan. Ada receiver, receiver itu adalah komunikan atau penerima pesan. Ya, ada encoding, ada proses mental membentuk pesan. Artinya gini, pada saat kita atau komunikator menyampaikan pesan, tentunya ada proses ya perubahan, proses mental yang dilakukan oleh komunikan atau oleh sender. Pesan ini benar nggak ya saya sampaikan? Bahasanya pas nggak ya? Nah, nanti di si komunikan atau receiver itu akan berpikir secara mental dalam sekian detik menerima pesan yang disampaikan oleh sender atau komunikator. Nah, jadi terjadi proses perubahan mental, bagaimana menerima pesan itu dan bagaimana mencerna pesan itu. Ada pesan, kalau pesan itu ya apa yang disampaikan ya informasi, knowledge, pengalaman itu adalah pesan. Channel itu saluran. Komunikasi itu sekali lagi tidak harus face to face, tidak harus ketemu tatap muka. Seperti hari ini misalnya kita harus berkomunikasi secara online itu komunikasi, tapi menggunakan saluran, channel. Apa itu channelnya? Macam-macam. Bisa by surat, by letter, bisa by Zoom, link seperti ini, atau menggunakan virtual, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan email, itu adalah channel. Channel artinya saluran media apa yang digunakan. Nah, tapi dalam komunikasi juga tidak sedikit akan ada gangguan. Ya, gangguan. Face to face pun ada gangguan, ada. Kalau yang menyampaikan ngomongnya belibet, pasti yang komunikannya juga akan bingung merespon pendapatnya. Ya, tidak semudah atau tidak selancar apa yang kita maksudkan. Apalagi dengan handphone. Kalau kita menerimanya benar atau menyampaikannya pesan dengan sinyal yang bagus, tentu langsung bisa diterima. Tapi kan terkadang kita sudah merasa mengirim, tapi tidak ada pesan yang diterima karena mungkin perbedaan sinyal atau perbedaan atau kondisi misalnya, oh listriknya mati, oh handphone saya mati dan sebagainya, bisa terjadi. Email juga sama. Kadang kan jaringan itu kan juga tidak stabil. Di mana kita berada dengan si penerima itu berada. Nah, di situ saya juga bisa menyimpulkan bahwa ternyata berkomunikasi itu pasti akan mengalami hambatan. Inilah yang terjadi salah persepsi karena adanya sedikit gangguan. Ya, apalagi sekarang handphone, waduh sinyal putus-putus nih, nggak ada sinyal putus-putus. Nah itu adalah salah satu gangguan bagaimana komunikasi itu atau pesan itu tidak bisa sampai dengan sempurna. Nah, tentunya ada feedback umpan balik ya, dievaluasi setiap komunikasi itu pasti harus dievaluasi bagaimana komunikasi itu bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Berikutnya, ini adalah proses komunikasi, ya, ini adalah sender. Prosesnya seperti ini ya. Sender, penerima pengirim pesan itu menyampaikan pesan, ya, melalui kepada receiver, tetapi di situ ada channel
yang harus dilakukan, yang tadi saya sampaikan bisa face to face, video, telepon, speech, conference, video call, dan sebagainya. Ini adalah media. Channel itu bisa disebut juga media. Nah, tapi sekali lagi dalam penyampaian itu tidak semulus yang tadi sampaikan face to face saja, dia kadang nggak paham, hah, kamu ngomong apa? Nah, kadang juga sekarang terjadi seperti itu. Atau yang tadi saya sampaikan, bahasanya tidak tertutur dengan baik. Akhirnya yang si penerima pesan atau komunikan ini juga bingung apa sih yang dimaksud. Nah, itu. Terus apalagi kalau kita berbicara menggunakan telepon, video itu kan masih saja ya. Kalau misalnya contoh kita melakukan telekonferensi dengan Malaysia atau dengan saudara, teman atau dengan relasi yang ada di negara lain, itu pasti juga akan terpotong-potong. Tiba-tiba kita keluar dari room-nya, kita tiba-tiba sinyalnya putus, tiba-tiba tidak ada suara, itu adalah gangguan. Nah, gangguan yang mungkin terjadi gitu. Tapi memang yang paling efektif itu ya face to face. Karena memang langsung didengarkan, langsung tahu permasalahannya dan sebagainya. Ini adalah proses komunikasi. Berikutnya adalah bagaimana kita melihat bahwa komunikasi itu dikatakan efektif. Yang jelas, satu clear. Yang dimaksud clear itu ya tadi tidak ada gangguan, ya kan? Tidak ada gangguan. Terus saling respect. Jadi si sender dan penerimanya juga langsung klik. Nah, itu adalah komunikasi efektif. Tidak ada misunderstanding, ya kan? Jadi itu dikatakan efektif. Terus setiap baik penyampai pesan atau penerima pesan itu merasa nyaman, comfortable, ya kan? Dan semuanya di follow up dengan baik dan ada perubahan perilaku. Yang penting dalam hal komunikasi itu yang dicari adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu apa? Setuju, tidak setuju, sepakat dan tidak sepakat, dan artinya oke. Nah, itu artinya yang dinamakan komunikasi itu efektif. Nah, sekarang kita waktunya diskusi. Ini pertemuan pertama kita hari ini, baru segitu saja. Tolong ini didiskusikan dengan tim kelompok, ya. Tim kelompok ini dibagi menjadi beberapa orang, ya. Jadi Anda diminta untuk menjelaskan suatu komunikasi. Jadi kelas ini harus dibagi beberapa kelompok. Nanti kita akan jelaskan berapa orangnya, dan silakan Anda mendiskusikan. Karena ini diskusi berarti kan tidak bisa dikerjakan sendiri, ya. Terus topiknya adalah tentang bagaimana ini yang terjadi di sini ya. Ada runtutannya. Saudara adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah tertentu. Apa tujuannya? Yang berikutnya, jika saudara menghubungi teman yang sudah lama tidak diketahui kabarnya, melalui apa tujuan utamanya. Jadi kita beberapa diskusi pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan. Terus yang kedua, ini bagaimana cara menembak ya pasangan yang selalu dirindukan. Nah, ini juga didiskusikan. Ini kita yang pengalaman-pengalaman pribadi saja kita lakukan. Terus bagaimana kalau Anda mempunyai rencana hangout dengan teman-teman, misalnya ke karaoke, kira-kira apa tujuannya, dan kira-kira bagaimana komunikasi terjadi dan supaya itu bisa terjadi. Nah, terus ini komunikasi adalah proses timbal balik antar sender dan receiver. Contohnya seperti apa? Silahkan didiskusikan. Ya, nih ya. Jadi ada 8 yang harus didiskusikan, ya, dan dikumpulkan, dituliskan dalam bentuk A4 di PDF, diupload sesuai deadline. Oke, pembagian kelompok adalah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pertemuan hari ini kita sudahi dan saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu di pertemuan yang berikutnya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. See you.